Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin, mahasiswa PPG dalam Jawaban P1 UIN Salatiga tahun 2024. Berikut adalah video PPL saya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelancaran pelajaran pada hari ini, ketua kelasnya mohon bisa memimpin doa. Kita berdoa, Terlebih Ahad Rasul ditunjukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga dengan kita berdoa, semoga pelajaran kita lancar, mendapat ilmu yang berkah. Amin ya rabbal Amin. Selanjutnya, katakan absen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Akbar, Almira, Alzamora, Arina, Aulia, Hafalin, Sika, Dia, Fadil, Muhammad, Aftarsah, Muhammad Said, Nawan, Nesa, Orlan, Ramadan, Safila, Yazid, Yazid, Nabil. Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang apa ini temanya, judulnya sholat. Yang kita sebelumnya dulu sudah belajar tema apa? Menguatkan akhlak. Menguatkan akhlak apa? Kepribadian, membangun jiwa yang ikhlas pada masa remaja. Sekarang ini adalah tentang sholat. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu sholat? Sholat itu apa? Doa. Beribadah, doa. Mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi? Adalah doa dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke. Doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul, Mas Nabil. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, untuk membantu nanti akan diskusi buat membuat poster. Katanya akan memutarkan video gerakan dan bacaan sholat melalui tarjim Muhammadiyah. Ya, bisa diamati. Sekarang Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. bisa diperhatikan dulu Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minat danas. Allahumma zil khataaya bil ma'i was-salji wal barr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Saya diamati dulu untuk diskusi kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diamati dulu. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى
salah satu contoh dulu ya. Nah, sekarang Pak Anya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, ini tujuan pembelajaran. Mohon bisa dibacakan Mbak Nadine, ketua kelasnya, dibacakan yang keras. Tujuan pembelajaran. Peserta kita perlu memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam memahami ibadah salat fardu dan sholat sunnah sesuai himpunan putusan Terjih nomor 3. Nah, ini tujuan kita belajar tentang sholat ini. Peserta didik nanti dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam memahami ibadah sholat fardu dan sunnah sesuai dengan himpunan putusan Terjih Muhammadiyah, sehingga sholatnya itu betul-betul sesuai Rasulullah SAW ya, karena dalam hadis ada solu kamaro itu pun sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi sholat kita itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Harus sesuai seperti itu. Tidak boleh berbeda, tidak boleh bergerakan sendiri ya. Karena pandai tapak suci buat gerakan sendiri tidak boleh. Nah, harus sesuai dengan Rasulullah ya. Jadi sholatnya harus yang sesuai Rasulullah SAW. Sholatnya ya ada sujud, ada rukuk, ya. Tidak boleh membuat gerakan-gerakan yang lain atau membuat gerakan-gerakan sendiri, tidak boleh. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini pengertian sholat. Nah, tolong Mbak Kesa dibacakan yang keras pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Secara istilah sholat diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat hukumnya wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis kecuali bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Ya, jadi sholat itu gerakan ucapannya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sholat itu ada yang dikecualikan, jadi ada yang tidak sholat. Sholat tadi, orang yang tidak sholat apa? Haid dan nifas. Jadi kalau sudah balik normal balik dalam normal maka harus sholat kecuali bagi yang haid dan nifas. Selanjutnya ini dalil tentang sholat. Artinya dibacakan Mbak siapa ini? Hasna, ya. Jangan Hasna. Apabila kamu menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, berzina dan berikutnya. Baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu merasa aman, laksanakan salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya itu merupakan kewajiban melaksanakan tempat orang-orang muslim. Ya. Terima kasih. Jadi sholat itu waktu ada ditentukan. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, subuh, duhur itu sudah ditentukan waktunya. Ya. Jadi tidak boleh ganti-ganti waktu. Sholat duhur di waktu asar itu boleh kalau itu kecuali dalam jamak. Tapi kalau tidak dalam jamak ya tidak boleh. Artinya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Paham? Paham? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Terus selanjutnya, ini ada ayat lain, ada An-Nur dan juga ada yang hadis yang intinya bahwa kita harus sholat dan Islam itu didirikan atau dibangun juga di atas 5 dasar, dan ada kesaksian kepada Allah. Kemudian Rasulullah menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Itu adalah bangunan atau fondasi umat Islam. Jadi orang Islam itu mengerjakan 5 itu semuanya. Rukun Islam yang 5. Di SD kita ada rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa gitu ya. Itu masih apa ya sekarang ya? Itu dilaksanakan semuanya kecuali tadi ada halangan ya. Jadi kalau tidak ada halangan, rukun Islam itu wajib dikerjakan kita semuanya. Kalau syahadat kemudian sholat ini wajib bagi kita semuanya.
syarat wajib sholat antara dua agama Islam. Jadi yang pertama wajib sholat adalah agamanya harus apa? Islam. Kedua apa? Berakal sehat. Terus setelah balik itu sampai umurnya dan bisa membedakan ini cantik, ini ganteng, itu sudah termasuk balik. Kalau laki-laki tandanya kalau sudah mewibasa, kalau cewek kalau sudah haid atau menstruasi. Setelah suci dari haid dan nifas bisa syarat wajib sholat. Ada syarat sah sholat, yaitu ya suci dari haid besar dan kecil, menutup aurat, badan, pakaian dan tempat sholat bersih, suci dari segala macam najis, menghadap kiblat serta mengetahui waktu sholat. Jadi sholat itu diterima oleh Allah itu karena sudah masuk waktunya. Kalau duhur ya waktunya duhur. Kalau belum ya namanya bukan sholat duhur. Sesuai waktunya. Paham semuanya? Oke. Ini ada pertanyaan sedikit. Nah, pertanyaannya sebelum pertanyaan, kemanakah orang sholat menghadap? Kiblat. Jadi tidak ke barat ya, ke kiblat. Bagaimana bacaan ruku? Apa bacaan terakhir dalam sholat? Bacaan terakhir dalam sholat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam sholat. Baik. Selanjutnya Pak Tani akan membagikan kuis soal. Jadi dikasih nama dan nomor absen. Diisi nama, absen, tinggal nyentang saja. Yang sudah dapat langsung diisi nama, absen, dan dicentang-centang. Satu ini. Segera dikerjakan. Sudah selesai? Dan sudah langsung kumpulkan. Baik, semuanya sudah mengumpulkan jawabannya. Mas Hakim coba, ini ada permasalahan dalam sholat. Misalnya ada orang itu sholat pertama kali Allahu Akbar hamidah, tidak masalah. Saya dalam kondisi sujud rukuk begini, bunyinya Allahu Akbar, tidak masalah. Nah, itu adalah apa? Permasalahan ketika kita sholat, mungkin belum tahu, belum mengerti bagaimana bacaan dan gerakan sholat. Maka supaya kita tahu benar, supaya kita tahu dengan sungguh-sungguh bagaimana baca dan bacaan dan gerakan sholat, kita akan bentuk kelompok diskusi. Paham? Oke, kita akan bentuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok. Tadi, 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok. Jadi Jafir sama itu Saif bisa gabung ke sini. Yang Putri juga ini 6 ini satu kelompok. Ya, satu kelompok. Ini juga satu kelompok. Yang Putri juga satu kelompok. Jadi ada berapa kelompok ini? Ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini Pak Tani sudah bagikan lembar itu apa? Asturo. Ini nanti dibuat poster baca dan gerakan sholat.
Siapkan alatnya, gunting. Yang dipotong yang ini, yang dipakai lembar yang berwarnanya. Ya. Iya. Oke, jadi ini lembar untuk yang dipotong-potong jadi poster. Gunting dan alat-alatnya disiapkan. Silakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Dipotong-potong ya. Iya. Gantian. Ya. Dengan kelompoknya menyatu. Dengan kelompoknya bergabung. Ambil kursi. Gabungnya lah. Dengan kelompoknya menyatu. Dipotong sesuai urutannya. Ya. Iya. Misalnya juga masuk ke sini, kelompok satu. Enggak ya, iya kan potong jadi kan tempelkan juga. Ikut tempelkan juga. Iya. Ya, dibikin yang serapi mungkin, sebagus mungkin. Ulang lagi ya. Ya, lihat waktunya. Dikasih ya ini tambah intinya ditambah sesuai urutannya surat ini. Penjelasan. Ya. Oke. Saya surat dia. Ya. Nah. 2 menit lagi. Oke, semuanya duduk. Sudah selesai ya? Oke. Duduk di kursinya masing-masing. Minta tolong yang tempat ingin tunjuk nanti bisa presentasi. Mohon bisa dibacakan. Halo. Perhatikan, ini kelompoknya Nawa akan membacakan hasil diskusinya. Dibacakan dia ya. Tolong bisa berdiri.
dan menghadap kiblat. Yang kedua membaca takbir. Yang ketiga membaca doa istiftah, Al-Fatihah dan ayat dari Al-Quran. Yang keempat adalah ruku. Dari membaca subhanallah. Jangan Alhamdulillah. Yang keenam adalah yang kelima. Oh ya, yang kelima. Sami Allahumma alhamdulillah rabbana wa lakal hamd. Yang keenam adalah sujud. Subhanallah rabbana bihamdika wa yang ketujuh di antara sujud yang kedelapan adalah membaca atas-atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala perhatikan ma barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'udzu min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min adzabil mahya wa mamati wa min syarri hasidin terakhir adalah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Gimana setelah membuat poster paham baca dari gerakan sholat? Yang putri paham semuanya? Oke. Posternya coba diangkat hadapkan ke depan Pak Takin semuanya. Semuanya diangkat dihadapkan ke Pak Takin posternya. Halo. Posternya bisa diangkat, dilihatkan ke Pak Takin. Ternyata kreatif semuanya, bagus-bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kita belajar, ternyata kalau dibuat seperti menarik ya. Menarik ya. Tidak ngantuk. Oke, kita simpulkan. Halo. Halo, halo. Halo. Oke, jadi sholat itu harus gerakan bacanya sesuai Nabi Muhammad SAW. Sholat itu tadi apa? Doa. Gerakan bacaan dengan takbiratul dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Jadi sholat kita harus baik, yang khusyuk supaya diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini sangat penting. Dan sholat itu yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati sholat. Pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Dan jika sholatnya baik, maka seluruh ibadahnya menjadi baik. Dan jika ibadah sholatnya itu buruk, seluruhnya akan menjadi buruk. Maka mari kita sholatnya kita perbaiki terus menerus sehingga menjadi baik dan semakin baik. Dan kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya jadi anak soleh-solehah beruntung dunia dan akhirat. Cukup sekian dari Pak Takin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.